warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin, amin. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Kita masih membahas tentang fikih zakat dan kita sampai pada pembahasan zakatnya alat tukar. Alat tukar di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman sahabat dan tabi'in, itu masih berupa kepingan emas dan kepingan perak. Nggak ada kertas, tidak ada. Kepingan emas namanya dinar, kepingan perak namanya dirham. Maka yang disebutkan di dalam hadis yang diwajibkan zakat adalah emas dan perak. Yang mana emas perak itu dijadikan sebagai alat tukar. Maka ketika seorang wanita memiliki emas perhiasan, yang mana emas perhiasan itu dipakai, digunakan tidak untuk dijadikan alat tukar, maka tidak ada zakat. Ya, dalam madhab Syafi'i, emas perhiasan mubah itu tidak ada zakat. Sedangkan emas perhiasan yang haram, apa itu emas perhiasan haram? Emas perhiasan yang dimiliki oleh laki-laki. Bapak beli emas perhiasan kalung 1 kilo, setelah setahun wajib zakat. Nah, ini disebutnya emas perhiasan yang haram. Kalau mubah berarti emas perhiasan yang dimiliki oleh wanita, tujuannya untuk digunakan, untuk dipakai. Itu tidak ada zakatnya. Nanti beda halnya dengan emas perhiasan yang dimiliki oleh seorang perempuan yang niat dan tujuan awalnya untuk investasi. Ini wajib zakat. Ya, makanya ketika kayak gitu kita tanya, ini maksud awal apa membeli emas perhiasan itu? Kalau kata si ibu, oh ini investasi, maka setelah 1 tahun mencapai nisab 1 tahun harus keluar zakatnya 2,5%. Nah sekarang selain huli, selain emas perhiasan, berarti emas perak yang dijadikan alat tukar. Nah itu jelas dalam 4 mazhab mewajibkan adanya zakat. Syarat daripada zakat emas dan perak yang pertama adalah an la yakuna hulyan mubahan. Emas dan perak itu bukan merupakan perhiasan yang mubah. Kalau dia berupa perhiasan mubah, maka tidak berkewajiban dizakati. Berapapun itu, selama itu mubah, maka tidak harus dikeluarkan zakatnya. Maka ketika ada ibu-ibu tanya, dia itu habis borong emas di toko emas, habis borong emas perhiasan, beli kalung, beli gelang, habis ratusan juta, terus tanya, Ustadz zakat saya berapa?
Maka jawabannya tidak ada zakat. Ya, karena ini perhiasan mubah. Maka kembali lagi, kalau perhiasannya tidak mubah berarti haram, barulah nanti ada zakatnya, tentu dengan syarat-syarat yang lain. Kemudian syarat yang kedua, an yablugha nisab. Emas dan perak itu harus mencapai 1 nisab. Nisabnya perak berapa? 200 dirham. Nisabnya emas 20 miskol. 1 miskol, kita emas dulu, 1 miskol itu sama dengan 4,25 gram. 1 miskol sama dengan 4,25 gram emas. 4,25 gram emas kali 20 miskol sama dengan 85 gram. Ketika kita sudah memiliki emas 85 gram, maka sudah mencapai nisab. Orang sekarang investasinya itu pada ke antam. Emas antam, emas batangan dikumpulin dari 10 gram, 10 gram, 10 gram. Dari Januari dia mengumpulkan 10 gram, Februari 10 gram. Terus sampai ke bulan Agustus jadi 80 gram. 80 gram sudah mencapai nisab belum? Nisabnya 85 gram, maka Agustus September dia membeli lagi 10 gram. Maka emas yang dia punya saat ini sudah 90 gram. Ya kan? 90 gram, nanti sampai Desember dia setiap bulan membeli 10 gram. Sampai Januari lagi beli lagi 10 gram, jadinya berapa? 130 gram emas. Sudah wajib zakat atau belum? Loh, kan sudah setahun dia ngumpulin dari awal. Nah, maka kita ngitung setahun itu mulai semenjak emas itu 1 nisab, tidak dari 10-nya. Berarti ngitung setahun mulainya startnya kapan? September. September baru start ngitung 1 tahun. Maka setelah September berikutnya, di tahun berikutnya emas tidak kurang dari 1 nisab, barulah wajib zakat. Jadi tidak dari Januari tahun baru, karena Januari tahun baru belum 1 nisab. Nah, kemudian nisabnya perak. Berapa nisab perak? 200 dirham. 1 dirham perak itu sama dengan 2,975 gram. Ini semua takdir, kira-kira, tidak ada yang pasti. 2,975 gram kali 200 dirham sama dengan 595 gram perak. 595 gram perak kita punya nih, nabung. Sekarang sudah ada emas antam perak ya, namanya apa itu? Logam mulia tapi perak. Sekarang sudah ada, karena perak sekarang harganya sudah meninggi, tidak sebagaimana yang dulu itu 15.000, 25.000, sekarang sudah 40.000, 50.000 per gramnya. Nah, sudah naik. Nah, ketika kita nabung perak dan mencapai 595 gram perak, barulah kita berkewajiban zakat. Sebelum daripada mencapai nisabnya, kita belum berkewajiban zakat. Kemudian syarat yang ketiga, an yamdiya haulun kamilun ala bulughin nisab. Harus dia itu umurnya sudah 1 tahun semenjak mencapai nisab. Ya, contoh emas tadi mulai dari September dia ngitung 1 tahun. Sampai September berikutnya emas tidak kurang dari 1 nisab, barulah berkewajiban zakat. Nah, sekarang uang saat ini tidak lagi terbuat dari kepingan emas. Alat tukar saat ini tidak lagi terbuat dari kepingan perak.
melainkan berupa kertas. Kalau di dalam ilmu fikih itu disebutnya sanadat. Sanadat itu asal mula uang kertas itu adalah cek, ya, cek bentuk kepemilikan. Oh, kalau saya punya uang 100.000, berarti seakan saya memiliki emas sekian, seakan saya memiliki perak sekian, gitu. Ini diceritakan di dalam kitab fikih zakatnya milik Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kenapa sih asal usul uang kertas itu dari mana, gitu ya? Asal usulnya karena di zaman tabi'in itu sudah rawan orang itu membawa emas dan perak dikantongin kayak gitu, rawan. Akhirnya emas perak tetap ditaruh di satu tempat, kalau sekarang namanya bank. Kemudian bank mengeluarkan sebuah cek, tanda kepemilikan emas dan perak. Tetapi saat ini berketerusan, berkelanjutan, sehingga uang atau kertas tersebut akhirnya dibuatlah sebagai alat tukar beli. Jual belinya pakai kertas tadi, yang sekarang ini disebut sebagai maka oleh para ulama kontemporer mengkiaskan uang kertas yang kita miliki saat ini, baik berupa rupiah, berupa dolar, berupa rial atau yang lain, kepada emas dan perak. Kenapa? Karena sama-sama alat tukar, ya, sama-sama alat tukar. Maka di sini dikatakan wa kadzalika ma yaqumu maqamahuma, begitu juga segala sesuatu yang berupa alat tukar yang menduduki kedudukan emas dan perak al-an saat ini minal awraqi an-naqdiyati, sebayannya dari segala sesuatu yang berupa kertas yang dijadikan alat tukar, karyal wadular, sebagaimana rial ataupun dolar. Maka uang kertas rupiah saat ini yang kita miliki itu nanti ada zakatnya, tetapi zakatnya harus memenuhi syarat. Apa itu? Harus mencapai nisab dan harus mencapai haul. Ya, untuk lebih hati-hatinya, nisabnya itu kita samakan dengan nisabnya siapa? Emas atau perak? Nisabnya uang rupiah itu untuk lebih hati-hati kita kiaskan ke perak, karena itu yang lebih kecil, lebih berhati-hati. Nah, kita hitung sekarang 595 gram perak kalau dirupiahkan menjadi berapa? Sekarang harga perak kita buat 40.000 kan. 40.000 kali 595 berapa? 23.800 itu berarti sudah nisab. Kalau kita punya uang 23.800 itu berarti nisab. Di bulan Januari tanggal 1 kita harus sudah ngitung setahun ke depan. Setahun ke depan sampai Januari tahun baru tidak berkurang dari 23.800, maka sudah harus keluar zakat. Zakatnya berapa? Zakatnya 2,5%. Lah, 25% ini diambil dari mana? Dari 23.800 atau dari keseluruhan harta? Keseluruhan harta. Umpama di Januari awal kita punya 23.800, kemudian nambah sampai Januari tahun yang akan datang menjadi 100 juta. Maka jelas sudah wajib zakat. Ngambil 2,5% diambil dari 23 atau 100 juta. 2,5% dari 100 juta berarti 2.500.000. 2,5 juta keluarkan zakatnya.
ya, dari keseluruhan harta. Walaupun harta yang didapat itu baru sehari, setahun kurang 1 hari dia dapat warisan. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 100 juta gitu. Maka yang sebelumnya punya 50 juta, terus sehari sebelum setahun dapat 100 juta, maka yang dizakati diambilnya dari 150 juta. Gitu. Nah, ini disebut oleh para ulama namanya al-mal al-mustafad. Harta yang diperoleh. Mau itu dari gaji, mau itu dari hibah, atau dari waris, atau dari manapun. Maka ini banyak kesalahpahaman. Orang yang baru saja mendapat waris 1 miliar dia dapat, tanya ke Ustadz, zakat saya berapa? Katanya. Apakah ada zakatnya? Memang ada, tetapi harus nunggu setahun dulu, baru wajib zakat. Tapi kalau sekali dapat langsung dizakati, ya tidak ada, gitu ya. Maka jumhur ulama mengatakan, bahkan 4 mazhab itu semua mengatakan syarat mengeluarkan zakat harta yang dia dapat itu harus 1 tahun. Selain nisab harus setahun dulu. Maka ketika Kang Rifki kerja sekali sebulan dapat gaji 10 juta, dapat gaji 50 juta sebulan, ada zakat tiap bulan? Enggak. Harus nunggu setahun dulu, dikumpulin setahun dulu, sisa ya tentu ya, udah bayar hutang, sudah memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya, kemudian uangnya ada 1 nisab selama 1 tahun, disitulah baru wajib zakat. Ini jumhur ulama namanya al-mal al-mustafad. Tetapi ini ada pendapat ulama kontemporer namanya Yusuf Al-Qaradawi, Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali ya, Muhammad Al-Ghazali berpendapat bahwa al-mal al-mustafad, harta yang didapat saat itu ketika sudah mencapai nisab, maka langsung wajib keluarkan zakat. Tidak usah nunggu 1 tahun. Kenapa? Alasannya, tidak ada nas hadis baik sahih ataupun hasan, nas yang shareh, yang benar-benar jelas, yang mengharuskan syarat 1 tahun. Tidak ada. Dari Al-Quran pun tidak ada syarat harus 1 tahun. Nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma kasabtum, secara mutlak infakkanlah dari apa yang hasil kalian kerja, gitu. Secara mutlak. Maka dari sini kemudian Yusuf Al-Qaradawi dan juga Muhammad Al-Ghazali menyimpulkan hukum. Tentu setelah melihat ya di mazhab 4 itu tidak ada nas yang shareh yang jelas menyatakan harus 1 tahun. Nah, dari sini keluar muncul fatwa zakat profesi. Oh, berarti zakat profesi wajib zakat profesi. Cuma nanti ada perbedaan. Jumhur ulama, jumhur fuqaha menyatakan zakat profesi itu wajib kalau sudah memiliki nisab selama setahun. Saya punya 1 nisab 23.800, setahun kurang sebulan saya punya penghasilan tadi, ya. Maka ketika genep 1 tahun saya langsung keluarkan. Artinya uang yang saya dapat semuanya itu saya satuin dengan harta nisab sebelumnya, keluarkanlah zakat. Tapi kalau menurut beliau 2 orang, Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Muhammad Al-Ghazali, nggak usah nunggu setahun, zakatnya ya masing-masing setiap bulan keluarin, setiap bulan keluarin, setiap bulan keluarin. Hujah yang paling kuat menurut beliau ini adalah petani sekali panen dalam 3 bulan 4 bulan panen itu wajib zakat. Padahal zakat petani itu berapa tuh? 8 wasak.
8 wasak, 5 wasak, 5 wasak itu sama dengan sekitar 8 kuintal, 804 kilo. Itu kalau diberaskan, beras 8 kuintal itu hanya sekitar 12.060.000. Kalau kita ngitung beras sekilonya 15.000. 12.060.000 didapatkan selama 3 atau 4 bulan, itu berkewajiban zakat. Nah sekarang dokter-dokter saat ini sekali praktek itu bisa dapat 100 juta. Ya. Pengusaha saat ini setiap bulannya 1 MW bisa gitu. Kenapa yang petani begitu kesulitan mendapatkan 12.060.000 wajib zakat, sedangkan yang profesinya sebagai dokter, sebagai pengacara, sebagai hakim, DPR yang saat ini 30 juta lebih didapatnya sebulan, kok nggak wajib zakat? Gitu ya. Nah, ini pemikiran beliau seperti itu. Maka demi kemaslahatan fuqara wal masakin diwajibkanlah zakat profesi. Menurut beliau zakat profesi tidak usah nunggu 1 tahun. Selama sekali dia dapat 1 nisab, ada 1 nisab, maka sudah harus dikeluarkan 2,5%. Sedangkan orang saat ini yang penghasilan setiap bulannya itu hanya 3 juta, ada zakat profesinya? Enggak, belum 1 nisab, gitu ya. Apalagi cuma 1,5 juta ya enggak ada zakat profesi. Nah, ketika pegawai pabrik atau pegawai kantoran mereka tetap dipotong 2,5% dari gajinya atas nama zakat profesi, maka ketika uang itu dikumpulin selama setahun mencapai nisab, maka harus mengeluarkan zakat lagi. Nah, ini berkewajiban, sedangkan setiap bulan itu merupakan sedekah. Nah, jadi umlah an-naqdiyah, harta atau uang rupiah, uang kertas saat ini tetap berkewajiban zakat. Harus dikeluarkan zakat ketika mencapai nisab. Dan ada pendapat ulama yang menyatakan nisabnya uang rupiah, uang dolar, uang rial, nisabnya uang kertas itu dikiaskannya tidak kepada perak, melainkan dikiaskan kepada emas. Kenapa? Karena hukum asal alat tukar itu adalah emas. Yang dijadikan timbangan asal adalah emas. Karena emas saat itu 20 miskol sama seperti harga perak 200 dirham. Emasnya naik terus, dirhamnya tetap segitu. Makanya ketimpangan, perak saat ini per gramnya 50.000, sedangkan emas per gram saat ini tembus 3 juta. Gitu ya, ketimpangan. Maka yang dijadikan patokan bukanlah perak, melainkan emas. Kalau kita punya uang sekitar 85 gram emas, barulah mencapai nisab dan wajib zakat. Nah sekarang 85 gram emas kali 3 juta berapa? 8 kali 3 sudah 24, 240 juta baru mencapai nisab loh. Nah kalau sudah 240 juta, 250 juta barulah nanti ngitung 1 tahun, di situ kita akan berkewajiban zakat. Tapi kembali lagi untuk menghati-hati karena nas hadisnya itu ada peraknya juga. Ini disebutkan oleh Syekh Bakar Ismail, Syekh Ismail Bakri di kitabnya Fiqih Al-Wadih. Beliau mengatakan lebih berhati-hatinya kiasannya kepada perak, ya, bukan kepada emas. Nah, untuk menghati-hati. Kewajiban zakatnya adalah 2,5% atau dalam bahasa fikihnya itu rubu'ul usyur, 1/4 dari 1/10. Jadi 100 dibagi
10, kemudian diambil 1/4-nya. Wa mazada fabi hisabihi, lebih dari itu ya tinggal ngitung saja. Kalau uangnya itu ada 1 M ya diambil 2,5%-nya, berarti 25 juta gitu ya. Nah, ini satu kewajiban kita. Maka kita sudah mengetahui hukum-hukum zakat uang rupiah atau emas perak. Saat ini ketika kita memiliki uang sejumlah nisabnya perak, harus segera dikeluarkan zakatnya. Muncul permasalahan. Ketika nisabnya saya, nisab uang rupiahnya saya itu mulainya di bulan Desember, ya, mulainya di bulan Desember, maka saya berkewajiban mengeluarkan zakat uang rupiah ini nanti harusnya di bulan Desember yang akan datang. Oke, nah sekarang banyak permasalahan, orang pengen mengeluarkan zakat itu di hari raya Idul Fitri, sekalian apa THR gitu, zakat tapi atas nama THR. Boleh atau tidak, kan belum setahun tuh. Sekarang Idul Fitrinya di bulan Maret apa April? Maret ya, Maret. Padahal dia masih jauh tuh ya, masih di Desember, Maret ke Desember jauh. Boleh atau tidak dia mengeluarkan zakat sebelum haulnya? Boleh? Maka para fuqaha mengatakan boleh. Selama zakatnya, uangnya itu sudah mencapai nisab, maka dia boleh mengeluarkan zakat walaupun belum haul. Nah, ini disebutnya zakat al-mustajalah, zakat yang disegerakan. Zakat fitrah pun sama. Kewajiban kita ngeluarin zakat fitrah kapan? Syawal, hari raya Idul Fitri, maghrib muncul, barulah kita sudah berkewajiban zakat. Menurut Hanafi kewajibannya adalah di subuhnya. Subuh berarti sebelum sholat id, kita di subuh itu baru wajib mengeluarkan zakat. Nggak boleh ngeluarin di maghrib, nggak boleh. Kata madzhab Hanafi, dan ini diambil oleh sebagian orang Indonesia. Mereka ngeluarin zakatnya di subuh hari sebelum sholat id. Nah, sedangkan Maliki, Hambali, dan Syafi'i ngambil pendapat kewajiban zakat fitrah itu di maghrib. Puasa terakhir, kemudian maghrib itu Syawal, barulah di sana kita keluarin zakat. Oke, kewajiban zakat itu di tanggal 1 Syawal, zakat fitrah. Boleh nggak dia zakat fitrahnya itu di bulan Ramadan? Tanggal 25 Ramadan, kan sekarang gitu toh, di masjid-masjid udah di tanggal 25 Ramadan. Sah atau tidak kayak gitu? Sah. Karena dia sudah berkewajiban. Namanya zakat al-mustajalah. Zakat fitrah boleh disegerakan ketika sudah datang bulan suci Ramadan. Yang tidak boleh ketika ngeluarin zakat di bulan Rajab, ngeluarin zakat di bulan Sya'ban, zakat fitrah. Ini nggak boleh, gitu ya. Nah, kalau zakat harta bagaimana tadi kaidahnya? Kalau zakat hartanya sudah ada 1 nisab belum? Oh sudah, maka boleh kita segerakan. Maka ketika haulnya itu di bulan Desember, tetapi sekarang April sudah hari raya Idul Fitri, saya itu biasanya ngasih THR ke tetangga, ke adik kakak, dan lain sebagainya. Maka boleh diberikan ke mereka saat itu juga. Syaratnya harus sudah mencapai nisab. Gitu ya. Lah nanti kalau di pertengahan tahun nisabnya berkurang dari 1 nisab, kan sudah nggak wajib zakat tuh, ya ta? Lah terus bagaimana? Nah ini Anda muncul permasalahan, dan ini dibahas di ulama fikih salaf. Ketika zakat yang saya segerakan udah diterima oleh mustahiknya, tetapi di akhir haulnya ternyata saya tidak berkewajiban zakat karena hartanya berkurang dari 1 nisab. Apakah boleh saya tarik kembali atau tidak?
gitu ya. Dari mustahik tadi, sini lagi hartanya, saya dulu nggak wajib zakat ternyata, gitu kan? Boleh atau tidak? Maka ada dua perincian. Tahu tidak si mustahik kalau itu merupakan zakat yang disegerakan? Kalau si mustahiknya itu tahu itu adalah zakat yang disegerakan, boleh kita narik kembali. Boleh, ya. Ketika mereka tidak tahu bahwa itu zakat yang disegerakan, kita sebagai muzaki tidak boleh narik kembali. Gitu ya. Maka ketika kita ngasih ngomong, ini loh zakat saya yang saya segerakan ya, gitu. Kalau kita ngomong seperti itu, dia tahu, boleh kita ambil kembali kalau tidak wajib zakat. Gitu ya. Nah, cuma fatwa-fatwa saat ini mengatakan ya sudahlah dibuat sodakoh saja. Gitu ya, daripada narik kembali, kasihan mereka. Nah, jadi emas, perak, dan uang rupiah yang kita miliki saat ini sudah berkewajiban zakat. Apakah hutang itu mencegah kita untuk berkewajiban zakat atau tidak? Pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dain atau hutang itu la yamna wujub zakat. Utang yang kita miliki, ya, yang kita berhutang itu tidak mencegah kita untuk wajib zakat. Ya, contohnya apa toh? Saya punya uang 1 nisab, kemudian sudah haul, tetapi uangnya saya dihutang sama orang. Gitu. Uangnya saya 100 juta ada di orang lain dan belum dibayar. Itu uang siapa toh? Uang saya. Berarti saya berkewajiban zakat. Walaupun sekarang saya nggak megang uang tersebut, gitu ya. Sama seperti uang di bank, uang tabungan haji belum dibelikan kursi tapi ya. Uang tabungan haji baru 20 juta kan belum bisa beli kursi, ya. Kemudian di kas ya, di berangkas rumah itu ada 50 juta. Total semuanya uang milik saya itu ada 100 juta. Maka saya berkewajiban mengeluarkan zakat dan dari nominal 100 juta. Ya, utang yang ada di orang lain itu pun harus dihitung. Cuma ulama Syafi'iyah berbeda pendapat tentang kapan mengeluarkan zakat uang yang dihutang sama orang. Ada yang mengatakan ya dikeluarkan saat itu juga, berarti kita nalangi. Ada yang mengatakan dikeluarkannya saat nanti kita sudah menerima uang tersebut. Dia udah bayar, barulah kita keluarkan zakatnya. Jadi menurut pendapat yang mu'tamad, yang unggul, bahwa uang yang dihutang sama orang itu tetap harus kita keluarkan zakatnya. Nah, kalau kita yang berhutang sama orang bagaimana? Maka syarat wajib zakat itu adalah membayar hutang-hutang terlebih dahulu. Artinya kita berkewajiban zakat harta uang ini ketika kebutuhan pokok kita saat itu sudah terpenuhi, kemudian hutang-hutang sudah kita bayar lunas semuanya, barulah kita ngitung, oh berarti zakat harta saya tinggal sekian, masih ada 1 nisab, sudah 1 tahun, barulah saya berkewajiban zakat. Nah, itu yang berupa uang rupiah, berupa emas atau berupa perak. Sedangkan harta yang berupa investasinya berupa tanah, investasi berupa rumah, investasinya dia berupa motor dan mobil, itu tidak berkewajiban zakat. Saham uang atau bukan? Uang. Maka saham sanadat itu diwajibkan untuk keluar zakat. Harga terbaru. Ya tentu harga saat ini sama seperti barang dagangan. Barang dagangan ngehargai pakai harga saat ini pasaran, bukan harga beli atau bukan harga kita ngejual, tapi harga pasarannya berapa, itulah kita ngitung dari sana. Nah, kita nisabnya saham itu kan mungkin jadi mungkin patokannya saya perak. Nah kita udah tahu nih di bulan Desember udah nisab misalnya.
kita bayar lagi di Desember tahun berikutnya. Iya. Nah ternyata sahamnya turun jadi malah di bawah 20, jadi nggak wajib zakat. Selama kurang dari 1 nisab maka tidak wajib zakat. Makanya gini, saya punya uang sudah 1 nisab, setahun kurang sehari. Setahun kurang sehari, uang saya itu saya kuras habis beli rumah, beli tanah, beli mobil, sehingga uangnya kurang dari 1 nisab. Maka pas setahun tidak wajib zakat. Ini keperluan. Beli tanah, beli rumah itu keperluan. Belum pernah saya menjumpai orang kayak gitu ya. Oh ini mau haul nih, beliin apa itu belum. Belum pernah. Saham itu berarti kita ngasih modal orang, ya kita invest ke orang lain. Toko bangunan saya invest lah 100 juta gitu, maka ini dihitung nanti kan udah nisab tuh, maka dia bulan apa? Januari, maka Januari berikutnya kalau masih utuh nggak kurang dari 1 nisab wajib keluar zakat. Nah, kira-kira orang saat ini banyak nggak sih orang yang berkewajiban zakat? Kalau tadi kan perak itu minimalnya berapa? 23.800.000. Ya. Kalau ini harus digencarkan berarti zakat itu. Ya, karena masih banyak orang yang belum mengetahui akan kewajiban zakat. Oh ternyata saya wajib zakat nih, gitu ya. Nggak tahu. Banyak nabungnya buat uang sekolah. Nah uang sekolah itu kan uang juga, walaupun ditabung ya, sekolah untuk anak ya, itu juga wajib zakat nanti. Nabung untuk umroh, nabung untuk haji, selama belum dibelikan kursi ya. Kalau udah dibelikan kursi bukan milik kita lagi, udah punya 25 juta dibelikan kursi dia, ya dia sudah booking, maka berarti ini uang bukan milik kita lagi, karena sudah beli, udah ngebayar. Berikutnya yang agak menarik tadi zakat profesi ya. Zakat profesi itu ada atau tidak sih? Gitu. Jumhur ulama mengatakan tidak ada. Nah, artinya dia itu zakat uang biasa. Selama sudah 1 tahun mencapai nisab barulah nanti wajib zakat. Selama belum setahun tidak wajib zakat. Andai kata gini, gajinya itu itu ya. Yang kedua, pasti akan kalau tahun berikutnya pasti akan lebih dari 23 juta. Wajib zakat mereka. Mereka mengambil amannya begitu, jadi setiap bulan dikeluarkan. Nah itu gini, di kamar seperti itu ada perincian apa namanya? Nah, di Salman ya, di Salman itu mensyaratkan harus 1 tahun atau tidak? Enggak. Nah, kayaknya itu mengikuti ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Ghazali tadi, mereka tidak mensyaratkan harus 1 tahun. Selama penghasilan dalam sebulan atau sekali dapat dia itu mencapai 12.060.000 rupiah, maka sudah wajib zakat saat itu juga, saat dia dapat. Tetapi setelah bayar hutang, setelah memenuhi kebutuhan pokok, kok masih ada 12.060.000, maka sudah wajib keluar 2,5%. Nah, ini fikih kontemporer. Sedangkan salaf 4 mazhab tidak mewajibkan. Silakan, diperbolehkan, dan hujjah atau dalil daripada fikih kontemporer kuat juga, kuat juga dalilnya. Misalnya nanti haul, apakah kita harus keluar zakat lagi? Iya, keluar zakat lagi. Hitungnya itu gimana? Oh, kalau beliau, kalau kontemporer enggak, uang yang sudah dikeluarkan zakatnya itu tidak ada zakat lagi. Nggak ada haul
Enggak, karena ini tadi beliau mengatakan bahwa tidak ada hadis yang shareh ataupun nas Al-Quran yang mengatakan wajibnya haul. Jadi ada hadis di situ beliau sebutkan bahwa uang atau harta yang sudah dikeluarkan zakat itu sudah tidak wajib zakat lagi. Jadi selama sekali dapat keluar zakat, maka ini mah udah nggak wajib zakat. Dapat lagi, keluarin lagi. Gitu. Per dapatnya, per bulan atau per minggu. Dalil ini bisa dipakai ketika yang misalnya tadi penjualan rumah 1 M misalnya. Bisa. Semua pendapatan penghasilan yang didapatnya selama sudah mencapai nisab sudah wajib zakat. Itu ngejual emas, ngejual rumah, dapat warisan melebihi dari nisab saat itu langsung keluarkan zakat. Kemungkinan di daerah sini ya di daerah Karawang Hampir semua kayak gitu. Oh gitu. Nggak ada hal ya, makanya kita ada hampir semua kita. Misalnya saya punya uang nih 1 juta udah langsung. Itu jadi nggak ada hal gitu. Iya. Jadi pandai ya lah. Kalau kontemporer zakat. Kontemporer zakat, tapi kalau 4 mazhab itu tidak disebut sebagai zakat. Harus 1 tahun dulu baru wajib zakat. Ini bisa jadi pegangan. Silakan. Dan itu difatwakan saat ini. MUI ngambil itu sekarang. Ngambil itu. Bahkan ada, tapi enggak ini ya, harus tanda tangan persetujuan. Mau nggak diambil zakatnya setiap bulan, harus tanda tangan. Profesi dokter itu berapa juta? Itu kan karena ada dalil itu petani. Iya, petani dalam 4 bulan Pak Haji 12.060.000 wajib zakat. Ini dokter sebulan loh ratusan juta. Berarti mau lebih kecil lagi ngambilnya yang nisabnya petani ya? Enggak gini, kalau beliau itu kiasannya kepada petani. Nah, kalau yang zakat uang tadi jumhur itu ke perak. Sekarang enggak, ini yang kontemporer itu lebih kecil, yaitu ke 12.060.000. Berarti kalau kontemporer lebih kecil, iya. Tabungannya 13 juta juga berarti harus. Iya, wajib zakat. Hati-hati. 15 juta keluarin 2,5%. Iya. Jangan merasa rugi. Iya. 300.000 rupiah. Iya. 300.000 rupiah. Jadi saya pernah lakukan itu. Jadi nisabnya itu 13 juta. Iya. Yang kontemporer 13 juta atau 12 juta aja. 10 juta. Kurang lagi. Dan kalau misalnya kita udah tahu nih zakat penghasilan di nisabnya setahun, tapi kita bayarnya nggak disekaligusin, tapi lebih dari setahun nggak apa-apa. Zakat tahun nih kita harus bayar zakatnya udah tahu misalnya 30 juta nih, tapi belum ada nih 30 juta, jadi kita bisa buat ini cicil 10 juta di bulan depannya. Oh boleh. Zakat ketika sudah wajib, sudah haul, sudah nisab, itu menjadi tanggungan kita. Mau dibayarkan saat itu juga boleh, atau dicicil, maka kita berarti berhutang kepada para mustahik. Kapanpun tetap wajib bayar. Ditulis, gitu. Makanya ada yang seperti kami punya kiai, itu zakatnya disegerakan. Saya sudah keluarin sekian, kasih untuk orang fakir, udah keluarin sekian gitu. Dicatat selama setahun penuh, oh setahun penuh setelah dihitung seluruh hartanya, oh berarti kurang 5 juta, barulah keluarin 5 juta gitu. Nah, orang yang kita kasih, dia harus tahu itu. Enggak, zakat mah di hati aja, ini zakat, pas misahin aja itu udah niat. Ini untuk zakat, ini untuk aku, ini sudah niat ini. Enggak ada kewajiban saat memberikan, menyalurkan ini zakat saya, terima ya, gitu kan. Ya, soalnya kan Pak,
tadi ada yang ulama salaf yang bilang bisa diambil lagi kalau ternyata belum bisa jalan. Oh, Itu syarat Kalau mau ditarik. kalau mau ditarik lagi. Tapi kayaknya mau juga. Di zakat gitu. Zakat fitrah pun tidak ada ijab kabul ya. Nah, cukup niat dalam hati pas misahin beras itu sudah. Itu nggak harus salaman, nggak harus ayo niatkan dulu, nggak. Itu formalitas. Cuma doa. Doa supaya berkah. Ya makin lama doanya jadi kita kelihatan ambilin ya. Nggak bisa itu aja. Udah niat, itu udah niat. Berikutnya zakat barang tambang. Ini kalau di daerah sini mah nggak ada ya. Paling di Kalimantan itu ada orang yang mendapatkan sekali dia nyari umpama seminggu dapat emas 85 gram itu wajib zakat. Sama seperti zakatnya emas, bedanya kalau zakat emas perak uang itu harus 1 tahun, kalau barang tambang sekali dapat. Tambangnya apa aja, bukan hanya emas. Emas perak 2 aja. Kalau tambangnya emas hitam, batu bara. Enggak ada. Nah, itu fikih kontemporer itu belum menghukumi batu bara berkewajiban zakat, kecuali tadi diuangkan kemudian dia mendapatkan uang gitu. Lebih besar. Lebih besar. Batu bara nikel. Ya, berarti kembalinya ke uang. Udah berupa uang, dia dapat lebih dari 1 nisab, maka fikih kontemporer mewajibkan zakat. perbandingan antara petani dan pegawai pendaftar tadi. Iya. Tapi kalau untuk fikih 4 mazhab mensyaratkan harus 1 nisab, harus berupa emas perak dan udah 2 itu. Nanti wajibnya 1/4/10 atau 2,5%. Oke, berikutnya zakat rikas. Rikas itu harta karun, saat ini pun sudah tidak ada karena syarat harta karun yang wajib zakat itu harus berupa emas dan perak dan harus miliknya orang jahiliyah. Kalau berupa emas peraknya itu ada cap lafaz jalalah Allah atau Nabi Muhammad, maka jelas itu diketahui milik orang muslim, maka bukan harta karun, itu namanya luqatah, barang temuan, harus kita cari pemiliknya. Nanti di akhir bab muamalat kita akan pelajari nemu barang yang hilang itu bagaimana hukumnya. Beberapa perincian agak lumayan sulit. Undian. Dia dapat yang dia itu artinya kita hadiah dari bank. Kan kita nabung kita. Ya. Nah gitu. 1 juta. Ada. Kalau pajak aja dipotong ke 20%. Masa di zakat ada. Itu makanya kembali lagi, kalau berupa uang kontemporer wajib. Kontemporer wajib zakat, sedangkan fikih 4 mazhab tidak. Nah, bisa dikiaskan itu sebagai barang temuan. Enggak, beda. Dikasih. Masuk dikiaskan. Enggak bisa. Masuk Karno. Dulu ada kan masuk Karno. Ya kalau bagian ada di mana kita. Ya kemudiannya kulkas kayak udah. Terus yang tidak akan ada di dalam barang rikas atau harta karun ini, yaitu syaratnya yang keempat harus ditemukan di tanah yang mati. Maksudnya tanah mati itu tanah yang tidak dimiliki oleh seorang muslim. Ini saat ini nggak ada, nggak pernah terjadi. Kalau zaman dulu masih banyak, sekarang udah nggak ada lagi. Kalau di tanah sendiri. Tanah sendiri
Nah, itu nanti berarti selama itu bukan milik kita, berarti luqatah, barang temuan, kita cari pemilik tanah itu sebelumnya. Kalau pemilik tanah, oh itu bukan milik saya, cari sebelumnya lagi, terus sampai ketemu orangnya. Memang harus seperti itu. Barang temuan agak berat hukumnya. Di sini sekarang dapat mitra ya. Model kita kan kalau dari madhab kita tetap harus pakai beras. Iya. Kan sekarang kebanyakan itu dengan uang. Terus posisi kita yang mau zakat itu apakah takdir atau gimana? Ya, zakat menggunakan selain barang pokok, bahan pokok selain beras. Dalam mazhab Syafi'i pendapat muktamad tidak boleh, harus menggunakan beras, makanan pokok. Sedangkan ada qaul dari Imam Al-Muzani Syafi'i juga yang memperbolehkan zakatnya pakai uang. Kemudian dari mazhab lain luar mazhab Hanafi memperbolehkan kita mengeluarkan zakat yang berbentuk uang selama itu lebih bermanfaat daripada beras. Ya, uang itu lebih bisa dipakai untuk beli daging, untuk dan lain sebagainya, maka itu diperbolehkan. Apakah harus mengikuti ukuran mazhab Syafi'i? Jawabannya tidak. Apakah harus mengikuti ukuran mazhab Hanafi? Tidak. Jadi ukurannya tetap Syafi'i, nah diuangkan saja. Kalau di Syafi'i itu diwajibkannya hanya 2,7 kilogram, maka diuangkan. Sekarang Kemenak itu nyebar di Jawa Barat itu sekitar Rp40.000. 40.500. Maka kita pakai itu, ngeluarin zakatnya pakai itu. Nah, cuma kalau mau ngikuti Syafi'i, maka ya udah ikuti beras. Ada juga yang mereka itu ketika ada orang yang zakat menggunakan uang itu kita sebagai panitia nyiapin beras, dibeliin beras ini. Ada yang seperti itu. Memang ada yang itu ya Pak, tapi cuma contoh seperti gini, nggak beri sekarung panitia itu, cuma 2,5 kilo jadi disiapin beras itu 2,5 kilo. Iya. Itu cuma seukuran buat ikrar. Oh gitu. Gimana itu bisa? Kalau itu nggak bisa. Karena apa? Ini beras udah dibeli oleh seseorang, kok kita jual lagi gitu loh. Makanya ini kebanyakan gitu kan, ya udah taklid aja ke Imam Hanafi gitu ya. Bisa. Kalau kita nggak mau seperti itu, taklid ke Imam Hanafi atau kaulnya Imam Muzani, atau kita nyiapin beras berkarung-karung. Ya jualan beras saja. Jadi nggak bisa beras itu aja. Nggak bisa. Benar kita aja tuh. Jadi beras ini 2,5 kilo. Saya lihat di panitia berasnya cuma itu doang. Nggak bisa. Malah tidak boleh nanti. Kalau yang penerima zakatnya itu mending dikit tapi banyak, atau orang yang nggak terlalu banyak tapi dapatnya banyak? Minimal penerima zakat dari setiap golongan 3. Dari fakir 3 orang, miskin 3 orang, itu minimal. Nah, jadi di kampung ini ada fakir 10 orang, yang kita kasih cuma 3 orang, itu sah. Tapi nggak masalah, nggak usah dikasih. Iya memang. Lah terus ngasihnya bagaimana? Sesuai kebutuhan mereka. Ini orang fakir punya anak 2, ini orang fakir punya anak 10, disamakan 5 kilo 5 kilo? Enggak. Ini kebutuhannya 5 kilo, udah cukup, udah kasih 5 kilo. Ini kebutuhannya 20 kilo, kasih 20 kilo. Gitu. Jadi ngasihnya itu sesuai kebutuhan. Jadi harus tahu ininya. Iya, panitia harus jeli, ngelihat. Cuma yang zakat yang harta pribadi. Ya.
Itu juga harus tahu itu juga. Harus tahu mana ukuran fakir, miskin, dan kaya. Jangan supaya tidak salah alamat nanti. Kalau yang di jalan-jalan gitu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting ketahuan itu dia fakir, dia miskin, maka kita kasih. Kalau kaya kan biasanya di sini pembagian zakat fitrah itu yang tadi awal itu jadi misalnya fakir miskin 10 biasanya panitia itu ya udah bagi rata aja. Kalau kita ngambil dari yang tadi kata 3 kemungkinan yang 7 itu kebagian. Ya. Silakan dibagi rata, tidak boleh, cuma tadi sunnah di dalam membaginya sesuai kebutuhan. Tapi cuma dalam pembagian itu berbeda ya Pak. Pembagian misalnya 10 nih. Ya. Kebutuhan per orang itu berbeda. Oh iya. Cuma kita dibagi semua dapat semuanya. Ya, sesuai kebutuhan mereka. Kemudian yang harus disampaikan itu, amil itu berhak mendapatkan berapa dari zakat fitrah itu. Maka kewajiban seorang amil dia akan mendapatkan bagian dari zakat itu adalah sesuai dengan ujroh mithil. Ujroh mithil itu adalah upah biasanya orang kerja. Amil kan tugasnya ngumpulin zakat, nyebarin zakat, bagi, kemudian nyatet. Kira-kira orang yang kerja seperti itu selama berapa hari itu dari tanggal 25 Ramadan umpamanya, berarti 5 hari kerjanya seperti itu, digaji berapa sih? Gitu. Biasanya, pantasnya biasanya berapa? Oh kalau seperti itu setiap hari mah paling 50.000 umpamanya. 50.000 kali 5 berarti 250.000. Dia boleh ngambil uang zakat, beras zakat maksimal 250.000. 250.000 dapatlah sekarung beras 25 kilo. Nggak boleh ngambil 4 karung. Tapi di sini kan ambilnya banyak. Per RT. Per RT. Per RT jadi ambil di sini. Dan gini, ambil itu harus dari imam. Artinya amil itu harus punya SK, terdaftar oleh kelurahan atau Basnas. Dari MUI turun ke DKM, ya. DKM turun lagi ke per RT gitu kan. Nah coba di SK-kan saat ini supaya jelas. Kalau SK buat Pak itu punya SK penerimaan zakat kan, bagus. Kalau DKM memang punya gitu. Oh ya. Memang punya, cuma udah dari dulu amil itu dibentuk per RT gitu. Oh. Jadi RT itu jadi amil. Kalau di kita kan di Kerawang udah masuk masjid gitu. Jadi ketika ngeluarin zakat udah ke masjid aja, nanti ada amil di sana kan gitu. Kalau di sini masuk per RT. Nah itu masalahnya yang per RT itu pihak MUI tahu nggak? Pihak MUI tahu karena ada musyawarah. Sebelum pembentukan uang zakat turun. Kemarin 2 hari belakang ya ada postingan per RW per RT kumpul di selama itu diketahui oleh pihak pemerintah yang mana sekarang adalah MUI, Kemenak atau Basnas, maka sah mereka adalah amil. Tapi kalau di Asa'adah mengadakan sendiri, Kang Rifki sekeluarga jadi panitia, itu bukan amil, tapi wakil. Wakil tidak berhak ngambil dana zakat. Kumaha Bu, paham Ibu? Kamu ini apa yang dekat jualan berarti ya? Bicara. Oh, misalnya gitu. Ya kita udah tahu nih nisabnya udah setahun itu udah tahu gitu kan. Udah dikurangin semuanya. Nah, cuma ada yang belum dikurangin itu utang sales. Nah, itu gimana? Keluarin juga. Keluarin kan sebelum udah dibayar berarti kan? Sisihin dulu aja. Nah, ini untuk bayar hutang sales. Belum terbayar ibaratnya. Ya, diambil dari dulu uang ini. Umpama kita nggak punya uang cash nih, adanya itu stok barang, kurangin dari stok barang itu. Oh, angkanya disisihkan untuk sales. Sisa berapa, ada nisab nggak? Gitu.
Kalau ada wajib zakat dari setelah dikurangi. Realnya belum bayar juga nggak apa-apa. Enggak masalah. Yang penting udah disisihkan. Sama seperti haji. Orang berangkat haji itu kewajibannya harus membayar hutang dulu. Nah sekarang KPR itu mereka nggak mau dibayar langsung. Oh kita kena apa? Penalti. Ya toh? Nah terus gimana? Sisihkan. Uangnya sisihkan dulu. Oh ini untuk rumah saya 500 juta. Udah masih bisa berangkat haji, berangkat. Gitu. Nah kalau nggak ada berarti nggak wajib. Nggak wajib haji. Tapi dia maksain lu haji dulu. Harus izin ke yang utang, mengizinkan atau tidak. Komunikasi. Ini saya belum bisa bayar rumah nih, saya mau haji dulu, boleh enggak? Gitu. Kalau boleh silakan berangkat. Jadi kalau dia ngelarang, harusnya malah enggak. Bayar utang dulu. Kalau ada utang, misalkan kita ada sasaran, kita bukan ini, salah gitu. Yang penting di situ uang sudah milik kita. Maksudnya kalau cuma prediksi nggak bisa. Sudah milik kita. Kalau udah milik kita baru bisa ngitung gitu. Wajib enggak ini? Sebenarnya ada piutang mungkin saja. Ya piutangnya jelas tapi. Saya punya tagihan. Saya punya tagihan 100. Iya. Saya punya utang juga 100 gitu. Saya punya ongkos untuk haji, berangkat aja nanti utang nanti kan saya dapat tagihan bayar juga gitu. Iya, dia ngebayarnya kapan? Bayarnya kapan? Nah. Pertama itu pertama kapan? Terus kedua pas dapat lupa. Enggak bisa. Nggak boleh. Harus nyisihin, udah nyisihin. Artinya ini ketika si penghutang dia nagih kita langsung bisa ngasih gitu. Kan penghutang lu kadang-kadang kan ada jangka waktu memang bulan sekian, tapi kita punya tagihan memang kita berangkat aja, tapi dengan harapan tagihan itu nanti bakal dapat gitu. Kalau kita berbicara kewajiban, kita belum berkewajiban haji. Kemungkinan banyak yang begitu. Iya, memang. Makanya fikih itu harus dipelajari dulu, Pak Haji. Iya, saya itu. Umroh juga sama berarti. Umrah sama. Itu berbicara kewajiban. Lah nanti kalau hajinya haji sunnah atau umrahnya umrah sunnah, maka hutang harus dikedepankan. Bayar dulu hutang. Kalau belum jatuh tempo, sisihin dulu, gitu. Kemudian tempo ya minimal ada untuk bayarnya nanti. Iya, gampang berat. Makin berat makin tahu ilmu. Diamalin. Dan mulai. Dia terlalu banyak logika gitu. Ya kayak lagu Berarti diturun-turunin dari emas, perak, petani. Paling aman ngambilin dari petani. Tadi beda ya, bedakan. Kalau kontemporer ukurannya di petani. Walaupun nanti keluar zakatnya 2,5%. Iya. 300 ribuan. 300.000. Itu kalau zakat emas perak gimana harga Bang? Ya, tetap kita ngambil dari patokannya itu. Kalau emas perak bukan harga, tetapi dari berapa beratnya. Umpama 100 gram punya sekilo emas, maka zakatnya 2,5%. Berarti dari sekilo itu berapa? 2,5 gram. Ya. 1 kilo itu berapa gram? 1.000. Maka dari emas 1.000 gram itu zakatnya berapa? 25 gram. 25 gram emas.
25 gram emas saat ini harganya 3 juta, tinggal kalikan. Gitu. Kalau masih kecil apa? Kalau 10 gram aja jangan mikir gitu masih jauh. Ya mas, Kalau yang tadi kan kita bagi parkir mesin ya zakat gitu. Nah kalau misalnya kita nggak mau ribet kadang kan langsung aja amplopin 50 ribuan, 100 ribuan dibagi aja gitu. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Yang penting fakir dan miskin mustahik. Yang penting mustahik. Jangan sampai kita ngasihkan zakat kepada orang kaya. Nah, anak yatim. Yatim nggak boleh. Ukurannya. Orang fakir itu orang yang tidak bisa memenuhi sandang pangan, sandang, papan dan pangannya kecuali 40% ke bawah. Miskin dari 50 sampai 90%. Apa itu? Sandang, pangan, papan. Berarti kalau yang kontrak masih bisa ngontrak kan yang penting dia itu aman dari hujan dan tidak kepanasan, dia masih bisa membayar kontrakan, sudah papan aman. Sandang oh banyak sekali, tinggal pangan. Sering saya ibaratkan itu ada seorang pemulung, dia itu punya istri 1, punya anak 2. Pemulung itu penghasilan setiap hari cuma 50.000 sampai 60.000. Oke, untuk makan itu kan 4 makanan pokok, nasi, lauk pauk, buah-buahan dan air. Ini harus ini komplit. 4 sehat 5 sempurna istilahnya. Nah maka sekali makan di sini kita budget berapa sih? Umpama sekali makan buat 20.000. 20.000 kali 3 kali makan sehari 60.000 untuk 1 orang. Ini 4 orang nih, 60 kali 4 240.000 pengeluaran tiap hari untuk makan. Sedangkan pemasukan cuma 50.000 rupiah. Berapa persen? 40% ke bawah. Maka dia fakir. berarti banyak itu ya. Nah, nanti ngitung tanah, dia punya simpanan uang, dia punya emas, dia punya mobil motor, dihitung. Tapi kalau barang-barang invest ini ngitungnya adalah umur ghalib, umur biasa manusia. Umurnya ini fakir berapa tadi? Si pemulung umurnya 40 tahun umpamanya. Orang biasa hidup umur 60, maka sisa umurnya 20 tahun. Ini umur biasa manusia. Pak Haji umur panjang insya Allah. Sisa 20 tahun. 20 tahun nanti dihitung berapa itu si uang, si emas, si motor, si mobil dan sebagainya. Umpama 200 juta. 200 juta dibagi 20 tahun. Per setahun itu ada 365 hari. 365 kali 20 coba. 365 hari kali 20 tahun. 7.300. 200 juta dibagi 7.200. 300. 27.000. Tadi penghasilan 50.000 per hari ditambah 27.000, berarti cuma 75.000 per hari. Padahal kalau pengeluaran sehari 240 masih tetap fakir. Patokan pengeluarannya 240 itu. Iya. Pengeluaran sandang, pangan dan papan. Berarti banyak yang fakir apa gitu. Bisa jadi. Karena kan kadang tapi kan orang sekarang sebulan rata-rata umpama dapat 3 juta dibagi 30 hari 100.000, bisa miskin dia. Miskin. Berarti Indonesia banyak yang miskin. Makanya di Indonesia itu hampir 80 sampai 70% lah antara itu miskin. 80%. Ini versi syariat ya, bukan versi Indonesia. Versi Indonesia orang penghasilan dalam sebulan 1,5 juta masuk kategori kaya. Pasti di mata orang pajak kaya. Tapi benar mah harusnya versi. Ya versi fikihnya kayak gitu. Karena kan itu benar-benar real kehidupannya. Iya. malah bagi
Biarpun kaya, mu'alaf tetap dikasih. Amil biarpun kaya tetap dikasih. Walau udah lama juga sama. Enggak ada batasannya lemah dan kuatnya iman. Kalau imannya masih lemah terus, pengen murtad lagi, kasih zakat sebanyak-banyaknya. Supaya seneng dia dengan Islam. Iya. Kalau orang jadi ganggu aja ya saya bisa malam ya. Malam. Ini juga kalau malam. Kan itu tadi yang ulama yang Yusuf Qaradawi sama Muhammad Ghazali. Wah itu kan dia ulama yang aktif nulis gitu ya. Nah, dia tadi nulis bisakah fikih kontemporer soal-soal yang tadi. Iya. Itu dia fatwakan atau di Rufito atau di Wami atau difatwakan. Fatwa itu tidak mengikat. Siapa yang meyakini kebenarannya ikuti. Siapa yang tidak meyakini enggak diikuti. Itu fatwa. Iya. MUI itu tidak mengikat. Haram, merokok haram bagi yang kurang dari 17, bagi yang sakit. MUI kayak gitu. Cukup ya? Alhamdulillah. Ayo kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.